Oke teman-teman, jadi negara paling religius itu ternyata ada plus minusnya ya. Di satu sisi memang antusias beragama di negara Wakanda ini begitu tinggi sekali. Tapi di sisi lain, kebodohannya jadi sulit dihilangkan. Dan salah satu kebodohan yang paling populer sampai hari ini adalah masih banyak aja orang-orang yang percaya bahwa semua masalah bisa hilang cuman gara-gara air. Bukan air bersih, bukan air minum, tapi cuma air biasa yang nggak tahu bersih apa enggak. Tapi dia didoain bareng-bareng, terus disiram ke jembatan yang katanya banyak orang terjun bebas. Seolah depresi dan tekanan realita tuh bakal luntur begitu aja kayak kecoa kena pembersih lantai. Gue bukan anti agama teman-teman, sekali lagi gue ingatkan gue muslim dan gue menjalankan syariat sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi gue bukan anti agama di sini, bukan. Tapi gue sangat anti dengan kebodohan yang dibungkus pakai agama cuma biar kelihatan suci, padahal aslinya cuma males mikir. Dan kejadian penyiraman air doa di jembatan Balerang ini sumpah teman-teman, ini kelihatannya emang lucu, emang sangat punchlineable sekali. Tapi sekaligus miris juga teman-teman, karena ini real, bukan parodi. Sebelumnya gue memang pernah bahas ini, banyak yang setuju tapi juga banyak yang enggak. Dan orang-orang yang enggak setuju ini seringkali bilang gitu, ya udahlah itu kepercayaan masing-masing, biarin aja lah bang. Cuman masalahnya gini teman-teman, masalah terbesarnya itu bukan karena orang-orang yang percaya dengan air doa, tapi masalahnya adalah semua orang jadi lupa untuk mikirin solusi beneran. Depresi, biarin. Kesejahteraan, nggak usah. Psikolog, terlalu canggih. Yang penting siram air doa, foto-foto, kasih caption yang berbau ikhtiar, nggak ngaruh, nggak masalah. Yang penting udah ada bumbu-bumbu agamanya. Sebenarnya gini loh teman-teman, kenapa penyakit-penyakit masyarakat yang tolol-tolol seperti ini sulit sekali dihilangkan? Bukan karena masyarakat kita yang kurang pendidikan, tapi secara psikologi ada 3 alasan utama kenapa kebodohan kolektif ini masih marak sekali di zaman yang serba AI ini. Yang pertama ada control of illusion atau ilusi punya kendali. Jadi ketika lu merasa hidup lu semakin gak pasti, orang-orang cenderung bakal nyari sesuatu yang membuat dia merasa punya kontrol. Dan air doa, jimat, garam ruqyah, dan benda-benda yang bodoh-bodoh ini, itu semua bikin orang merasa kalau mereka sudah melakukan sesuatu. Padahal kenyataannya, mereka cuma larut dalam fantasi kontrol biar mereka nggak lagi merasa powerless, nggak lagi merasa tidak berdaya melawan realita. Ini sama kayak orang miskin yang judol, bukan soal menang kalahnya, tapi mereka melakukan itu karena mereka merasa punya harapan. Dan yang kedua ada cognitive ease, atau otak kita suka dengan yang gampang-gampang. Menata ulang sistem sosial, memperbaiki ekonomi, dan menyediakan layanan kesehatan mental itu sulit, ribet, dan butuh waktu yang lama. Sementara ide untuk nyiram jembatan pakai air doa biar semua energi negatif hilang itu gampang, simple, dan nggak butuh waktu buat mikir, buat pakai otak. Dan otak manusia itu pada dasarnya emang pemalas, suka dengan hal yang nyaman. Akhirnya dia selalu pilih jawaban yang gampang, meskipun tolol. Dan analisis psikologi yang ketiga ada namanya group of conformity, yaitu takut jadi orang yang waras sendiri. Lu tahu gak sih bahaya terbesar dari kebodohan kolektif itu apa? Semakin banyak orang yang percaya, maka akan semakin sulit untuk ngomong, ini kayaknya salah deh. Karena begitu ada orang yang mengkritisi, yang terjadi bukan dialog, tapi lu akan langsung dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Dan label ini, label tidak beriman ini, di Indonesia ini jauh lebih mengerikan dari kemiskinan teman-teman, jauh lebih menakutkan dari label kriminal. Makanya banyak orang yang diem atau bahkan ikut-ikutan biar aman. Itu pun yang pernah gue terima kok. Gue berkali-kali mengkritik soal kebodohan macam ini, kebodohan dalam budaya, agama, dan segala macam. Dan itu juga yang gue alami teman-teman. Gue dikafir-kafirin, gue dicap PKI, gue dicap Wahabi, dan ya udah. Untungnya gue nggak diem, untungnya gue tetap bicara, tetap ngoceh, dan tetap bikin mereka marah.
Kalian tahu gak sih asal mula air doa itu dari mana? Biasanya kan pembelaan tokoh-tokoh agama yang jualan agama ini kan bilang kalau ini sudah dibuktikan oleh peneliti dari Jepang dalam buku Miracle of Water. Dan memang itu real teman-teman. Gue pernah baca bukunya dan berdasarkan penelitian secara sains, memang air yang dibacain doa atau diucapkan kata-kata cinta itu membentuk partikel yang berbeda dengan air yang dikasih kata-kata kasar atau sumpah serapa atau kata-kata negatif lah. Nah, sampai situnya gue percaya tuh karena udah dibuktikan secara sains. Artinya, kita juga bisa bikin air doa sendiri. Nah, masalahnya adalah tokoh-tokoh agama ini kemudian memelintir hasil penelitian sains tersebut dengan bungkusan agama. Mereka bilang, oh yang ngedoain air ini nih harus si ustadz itu, harus ulama itu, harus kiai itu, biar lebih berkah. Nah, ini kebodohan itu mulainya dari situ. Ketika sains disisipi oleh embel-embel berkah. Gue tahu kok ketika gue bikin video yang seperti ini, membahas seperti ini, itu akan ada banyak sekali orang-orang yang nggak suka. Yang ngehujat gue, bilang gue nggak beriman lah, nggak ngerti agama lah, ini konten orang-orang kafir lah, dan macam-macam. Dibilang PKI segala macam lah. Padahal menurut gue, iman yang sehat itu harusnya bikin orang jadi lebih dewasa, bukan bikin orang-orang jadi lebih goblok berjamaah. Dan kalau kebiasaan bodoh ini masih terus-terusan bertahan, siram air doa lah, garam rukyah lah, cari jimat penglaris lah, maka orang-orang di Wakanda kita tercinta ini bakal terus-terusan jadi orang yang kelihatannya sibuk tapi nggak berdampak apa-apa, repot ritual doang tapi hidupnya sama sekali nggak berubah. Karena akar masalahnya itu bukan pada jembatan yang dipakai untuk terjun bebas doang, atau bukan pada energi negatifnya. Akar masalah yang sebenarnya itu adalah pola pikir bodoh yang kita pelihara cuma karena kita takut menghadapi realita yang keras. Dan selama masyarakat kita masih anti untuk berpikir waras, maka selama itu juga negara kita akan terus-terusan menghadapi masalah yang sama. Masyarakatnya udah rajin berdoa, tapi solusi yang sebenarnya nggak pernah disentuh. Akhirnya masalahnya terus-terusan terjadi. Dan ketika masalahnya berulang kali terjadi, yang dilakukan apa? Lagi-lagi siram air doa, lagi-lagi rukyah massal, lagi-lagi cari jimat penglaris. Ujung-ujungnya apa? Ketipu lagi. Jadi ayolah, jangan terlalu tolol-tolol banget lah. Ini pemuka agamanya juga harusnya pemerintah juga turun tangan nih untuk membasmi para tokoh-tokoh agama yang seperti ini. Jangan sampai wajah dunia muslim itu dikotori oleh orang-orang yang nggak mau berpikir, yang akhirnya bikin kita jadi orang-orang yang bangga memuja kebodohan dan anti dengan logika. Ya oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman. Gue udah capek ngomel-ngomel soal ini. Jadi ya mudah-mudahan kalau kalian dapat manfaatnya ya syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa subscribe biar gue makin kaya tanpa harus jualan air doa. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.